Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 100. Yang kedua, surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat 16. Surah Al-Isra ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, sekiranya kamu menguasai pembendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangatlah kikir. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah At-Taghabun ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalian ustaz, para santri yang berbahagia, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat hikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sudah memasuki malam 16 bulan Ramadan. Malam ke-16 bulan Ramadan. Udah lebih daripada setengah bulan. Mudah-mudahan Allah menerima amal puasa Ramadan kita dan amal-amal kita yang lain. Barusan tadi kita sama-sama mendengarkan firman Allah surat Al-Isra ayat 100 dan At-Taghabun ayat 16 yang dibacakan oleh Ustaz Ohan. Di sini Allah berfirman, fakir ulang bacanya, perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kunna antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idan la amsaktum khasyatal infaq. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, sekiranya kamu memiliki hasanah rahmat Tuhanku, niscaya kamu tahan karena takut habis. Wa kana al-insanu qatura, manusia itu memang sangat kikir. Ya, sifat ini wahai anakku yang dimuliakan Allah, wajib kita hilangkan di 10 hari kedua bulan Ramadan, di mana Allah mempersiapkan maghfirah, ampunan Allah. Persiapan ini untuk menyongsong Lailatul Qadar. Kita pernah ingatkan, siapapun dari kita mengharapkan Lailatul Qadar, ya, yang Allah turunkan kepada hamba yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Kalau masih punya sifat seperti ini akan kesulitan. Liang kita terasa sempit, yang akal kita dan hati kita merasa sempit. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, mau tidak mau kita merasakan terkadang kita punya sifat yang seperti itu. Ya, kalau melihat barang mewah, lihat makanan enak, lihat apa, kita mau memiliki semuanya, seakan begitu. Ini sifat daripada kita semua itu, karena Allah sudah tentukan dalam firman ini. Ini sifat kita dan ini petunjuk bagi orang beriman dan perlu dibacakan, ya, supaya apa? Dihindari. Ya, 16 atau Ghubun sampaikan, taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu, dengarkanlah, taatlah dan infakkan harta yang baik untuk dirimu. Loh, diminta bertakwa kepada Allah sekuat kemampuan kita. Ya, anakku ya, perhatikan ya, sekuat kemampuan kita. Ya. Terus sami'na wa ata'na, dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kalian untuk mengajak kalian tetap dalam ketaatan, ya, sampai Ramadan ini selesai gitu. Malah harapan kita Ramadan nggak selesai, terus kita Ramadan 12 bulan ya. Ya, rasa nikmat dengan Ramadan ini, waktu kita tenang, ibadah kita jauh lebih khusyuk, ya. Allah menambahkan keyakinan yang dalam kepada kita, ya. Kemudian diminta apa? Menginfakkan. Kalau sudah ada rasa kikir, rasa tamak dan serakah dalam diri kita, kita diminta menginfakkan harta kita atau sesuatu yang kita cintai atau yang kita miliki kepada orang lain, gitu ya. Setidaknya itu akan mengikis daripada keserakan atau ketamaan yang ada dalam hati kita, ya anak. Itu penyakit hati yang sangat berat, ya. Kemudian, wa may yuqasuh nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Nah, dengan kehadiran antum semua di sini dulu bersama Al-Fakir seperti ini, mendengarkan bacaan Al-Quran, mengikuti firman Allah, tahu kita bahwa manusia punya sifat dasar yang kayak gini, ya, maka dengan istiqomah seperti ini Allah akan bersihkan, Allah akan singkirkan sifat itu dari hati kita, ya. Dan di Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 20 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia bila Tuhan memujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkata dia, Tuhanku telah memuliakanku, hingga lalai dalam istiqomah, jadi lalai karena diberikan nikmat oleh Allah. Padahal sudah Fakir sering sampaikan kepada kita semua, kebaikan dan keburukan adalah ujian. Wa nablughum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, ya. Dan pangkalnya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nablughum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pangkalnya kematian. Kalau kita ingat tentang itu, ketamakan, keserakahan seluruhnya itu tidak akan ada, ya. Itu bisa kita terjang, kita hancurkan, ya.
Kemudian ayat 16, wa amma idza mabtadahu faqadara 'alaihi rizqah wa fayaqulu rabbi ahanan. Sementara itu bila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkata dia, Tuhanku telah menghinaku. Ya, terbiasa seperti ini. Maksudnya anak yang dimuliakan Allah, sifat kita ini, kita rentan tidak bersyukur kepada Allah, rentan, ya gampang nggak bersyukur kepada Allah. Ya, kalau diberikan nikmat, ya berbahagia itu melebihi batas terkadang, itu yang membuat kita ya tertutup hati kita. Ya, kemudian kada benda tukrimunal yatim, sekali-kali tidak sebaiknya kamu tidak memuliakan anak yatim, sodakohnya kurang, terutama kepada orang-orang fakir miskin atau anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ya, sehingga apa? Ibadahnya jadi celaka. Apa yang diupayakan daripada Allah ditolak oleh Allah. Kenapa? Kekikiran dan ketamaannya dia. Ya, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Ya, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, punya sesuatu dipertahankan, ya, tidak mau berbagi. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada sekelompok manusia, ya, atau orang yang punya sesuatu, contoh makanan, ya, kelebihan, tidak mau dimakan, dibiarkan busuk terus dibuang. Ya, ada kayak gitu kan? Ada, subhanallah, kelebihan makanan dibuang. Yang mending dibuang daripada harus apa? Diberikan kepada orang lain. Nah ini ya Allah, ya di bulan Ramadan ini, ya perbanyaklah infak dan sedekah, perbanyaklah berbuat baik kepada orang lain. Ya, selektif, kau pilih orang-orang yang membutuhkan lebih dahulu. Dari kalangan mana? Kalangan keluargamu, keluarga dekatmu itu. Ya, kemudian saudaramu semajelis, tetanggamu. Ya, upayakan ini sehingga apa? Memuluskan perjuangan kita untuk memperoleh maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala dan apa? Lailatul Qadar. Ya, ini semua dengan proses ya, Allah, bukan langsung. Ya, ada proses tertentu kita alami karena 83,5 tahun ini kita diberikan keberkahan, ya, dalam ilmu, ibadah, segala macam. Dunia semua 83,5 tahun dari 1000 bulan ini lebih baik gitu. Itu nggak mau mudah. Ya. Kemudian di Fusilat 49 sampai Fusilat 51, Allah firman, Allahu syaitan rajim, wala in adakanahu rahmatan minna min ba'di dharra'an massathu la yaqulanna hadali wa ma adallu as-sa'ata qa'imah. Ini Allah menyampaikan, jika kami menganugerahkan kepada suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pasti dia akan berkata, ini adalah hakku dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Ya, ini kata-kata orang-orang yang diberikan nikmat yang banyak itu, karena terlalu banyak nikmat lupa bersyukur sehingga apa? Perilakunya menjadi buruk, perangainya menjadi buruk, gampang meninggalkan perintah Allah, menyanyiakan kehidupannya, ya, menzalimi dirinya sendiri, berbuat aniaya kepada dirinya dan kepada orang lain. Wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi anna allazina kafaru bima 'amilu walanudhiqannahum min 'adabin ghalid. Ya, sini Allah firman, jika tidak takut kembalikan kepada Tuhanku, sungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya, maka sungguh kami akan memberitahukan kepada orang yang kufur tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh kami benar-benar akan menimpakan kepada mereka azab yang sangat berat. Jadi orang yang diberikan nikmat oleh Allah ini terkadang, ya, banyak orang seperti itu lupa kepada Allah. Ya, dia yakin apa yang dia yakini, yang dia yakini adalah Allah berikan nikmat kepadanya karena Allah mencintainya dan pasti menyelamatkan dia daripada siksa api neraka. Ukuran dia harta, ya, ukuran dia adalah anak, ukuran dia adalah kesenangan ukuran. Dengan itu Allah berarti ridho gitu ya.
Ya, padahal Allah tuh membuka jalan pada dia untuk semakin sesat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ini udah jelaskan An 44 itu. Ya, boleh dipahami ya. Ya, firman ini diulang untuk apa? Memberikan pemahaman kepada kalian. Ini loh sebenarnya ya, langkah-langkah kita untuk menghadapi Lailatul Qadar itu mensucikan secara keseluruhan. Ya, memperbaiki secara keseluruhan, mensucikan akal, pikiran, hati kita. Kemudian memperbaiki amal soleh kita, ya, menambahkan infak kita, sedekah kita, ya, supaya apa? Memuluskan memperoleh Lailatul Qadar. Ya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi. Apabila kami memberikan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling, tidak mensyukuri nikmatnya. Ya, dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Wa idza masahu syarru fadhu du'ain arid. Namun apabila kesusahan menimpanya, dia akan banyak berdoa. Ya, ini loh. Ya. Ya. Ada nggak sifat-sifat seperti ini? Nah, kalau ada, Quran ini menjelaskan sama kita. Kalau ada, ya Allah, ada seperti ini, ampuni aku ya Allah. Gimana cara menghilangkannya? Istiqomah di Ramadan ini, untuk membersihkan untuk kerak-kerak yang seperti itu. Dan ini terbiasa, dulu-dulunya kita terbiasa seperti ini, maka memang proses untuk menghilangkannya. Ya, dan di Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 5, Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah demi hari kiamat, wa la uqsimu bin nafsin lawwamah, aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Loh, kenapa menyesali? Ingkar kepada Allah, tidak istiqomah, tidak yakin akan kembali kepada Allah, tidak yakin akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di mahsyar, nggak punya keyakinan. Ya, supaya yakin seperti itu, supaya kokoh batin kita, apa? Resepnya mudah, infak, supaya tidak serakah dan tamak. Ya. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tentu bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Akan tetapi manusia hendak berbuat maksiat terus menerus. Terkadang kita ketahui sendiri, sering ya, orang sakit ya, mau berobat, sakit, dia ingin berobat supaya sembuh. Ya, sebelumnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian sakit, dia berobat. Ya, setelah diberikan kesembuhan, bermaksiat kembali. Nah, setelah diberikan nikmat dari Allah, maksiat kembali. Lupa saat ujian pernah mendera mereka. Ya, sama dengan orang ini yang sudah terhukum karena keingkaran kepada Allah, karena kekufurannya kepada Allah, dan meninggal sampai kepada Allah, diazab, minta kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Janji mereka pada saat kembali ke dunia seperti Al-Qiyamah ayat 5 ini. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tidak akan berbuat kebaikan, malah akan tetapi manusia tidak berbuat maksiat terus menerus, dia akan memperlakukan dirinya kembali seperti saat dulu pernah dihidupkan gitu. Ya, mereka akan mengingkari artinya daripada apa yang telah Allah kata, Allah berikan petunjuk dari awal, dia akan ingkar dengan itu. Kemudian di Al-Haqqah ayat 25 sampai ayat 30 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man utiya kitabahu bisimanihi, adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kirinya berkata, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, berkata seandainya aku tidak diberi catatan amalku, menyesal. Ya, walaupun di belakang Allah, kenapa kekikiran ini membuat kita menyesal? Ya, karena Allah sudah berikan petunjuk, kalau kita kikir dan tamak akan menyesal kita di akhirat. Karena yang kita sedekahkan itu akan menolong kita ya. Ya. Kemudian walam ajri ma hisabiyah, dan tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
Ya, adanya lalai, tidak mau memberikan apapun, tidak mau berbuat kebajikan apapun. Ya, ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya saja kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Dipikir ya, dengan kematian selesai segala sesuatunya, tidak ada penghisapan kembali. Kok begini dalamnya? Ya, kok ditanya, kok amal soleh yang infak dan sedekah, bagaimana amal yang lain? Karena itu kepedulian. Ya, berdakwah ini kepedulian kepada saudaranya. Asbab berdakwah begini mengingatkan kita untuk apa? Untuk mensodakohkan rezeki kita, untuk mensodakohkan pengetahuan kita, kekuatan kita. Ya, kan tidak mesti uang toh, kan tidak mesti harta yang lain, tapi dengan pemahaman, ilmu, dengan kekuatan, dengan kemampuan-kemampuan yang lain yang bisa didermakan untuk kepentingan umatnya Rasulullah, untuk kepentingan masyarakat, itu juga sama. Nah, kesempatan bulan ini kita semangatkan itu. Ya, ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, karena nanti akan dipanas dan cairkan dan disiramkan ke punggung mereka orang yang menyimpan dan menumpuk-numpuk harta tersebut. Ya, ingat ini. Ya, ini penting apa kita sampaikan. Bagaimana? Karena kita masuk ke 10 hari kedua bulan Ramadan, yang mana sana adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong Lailatul Qadar. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dariku. Khuduhu faghudduhu, Allah berfirman, tangkap dia lalu belenggu tangannya ke lehernya. Ya, harta, kedudukan, anak, kesenangan, semua itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, berbuat kebajikan kepada orang lain, memudahkan urusan orang lain, ya, meringankan beban daripada orang lain? Itu adalah meminjamkan pinjaman yang baik, yang pada di akhirat nanti Allah akan mengganti dengan kebaikan yang banyak. Kita mohon di akhirat yang lebih utama, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Ya, dipahami dulu ini. Apa tidak dilipat gandakan ya Syekh di dunia? Loh, Allah lipat gandakan, tapi lebih utama akhirat. Kita bicara akhirat. Ya. Karena Lailatul Qadar 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung, apalagi sama yang kemarin deh, amal semua itu lipat gandakan 1000. Ya. Dan itu sangat besar, hitungannya nggak akan bisa kita dengan kalkulator. Nilai ini kita butuhkan di mana? Di akhirat sebagai syafaat bagi kita. Ya, ini pun dipahami oleh Allah. Mudah-mudahan ya, tadi diberikan keberkahan rezeki, ya, diberikan kebaikan yang besar oleh Allah, hasanah yang banyak, tapi nggak kikir, tapi nggak pelit, tapi nggak tamak, nggak serakah. Supaya apa? Supaya nantinya kita diperhatikan di mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nasihatullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud. Berikanlah kesabaran bagi kami ya Allah, yang terkadang kurang sabar dalam menjalani kehidupan ini ya Allah, kurang sabar dalam bersyukur kepadamu, kurang sabar dalam menata hati kami, menata hati keluarga kami, istri, anak, keturunan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, di 10 hari kedua bulan Ramadan, berikanlah ampunan maghfirahmu yang luas kepada kami ya Allah, sebagai landasan kami untuk memperoleh janjimu yang besar, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, jadi kita perlu ingat 10 hari kedua bulan Ramadan. Maghfirahnya Allah itu maksudnya apa? Yaitu persiapan menuju turunnya Lailatul Qadar. Ya, maghfirah ini mengklirkan semua. Sa'idkum minan nar, itu ada ampunan, gitu ya. Berkaitan dengan manusia, bagaimana sampaikan ya. Tidak ada yang sempurna daripada kita. Terkadang kita sudah diampuni oleh Allah, sudah dibebaskan daripada api neraka, masih bermaksiat kepada. Ya, Allah tahu keberadaan hamba ini, maka di 10 kedua ada maghfirah Allah yang besar di bulan Ramadan ini untuk menyongsong Lailatul Qadar. Ya, ini perlu dipahami. Kalau kita tidak kesubuhan kita kurang, istiqomah kita lambat, kita ragu untuk datang ke majelis kita, ya, pada hal yang penting seperti bulan Ramadan seperti ini, ragu kita, di sanalah peran daripada saudara-saudara yang lain untuk mengingatnya. Ya. Jadi maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kenapa ada maghfirah Allah? Karena kita tidak pernah luput daripada salah dan dosa, enggak. Kemudian nar itu diselamatkan daripada api neraka ya Allah. Tapi manusia ini gampang melakukan dosa-dosa besar. Ya. Terkadang dosa besar dari mana? Karena gampangnya melakukan suatu kelalaian dengan dosa-dosa kecil. Kita terbiasa dengan dosa kecil, maka dosa besar itu jadi lalapan nanti. Kita makan dengan enak tenang kita. Seakan-akan kita tidak melakukan dosa sama sekali. Ya. Apa dosa-dosa kecil itu? Banyak. Dosa-dosa keremut itu banyak sekali. Ya, yang maaf pernah sampaikan itu pandangan mata ya, ya, pendengaran, berbicara, ya tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yang dilarang Allah kita lakukan. Hal itu bisa membuat apa? Terakumulasi jadi dosa besar. Paham ya? Ada yang ditanya? Zainuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, di dalam bulan Ramadan itu adalah perjuangan. Itu perjuangan dalam menahan hawa nafsu, perjuangan yaitu haus dan lapar. Itu nah, setelah melewati dalam satu bulan, kita menemukan yang namanya itu kesucian, suci, gitu. Jadi di sini banyak saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan di dalam bulan Ramadan ini itu berpuasa. Nah, tentunya di sana ketika hari raya Idul Fitri itu merayakan bahkan lebih merayakan penyebutan Idul Fitri itu lebih dari yang berpuasa. Ini bagaimana hukumnya? Yang pertama. Yang kedua adalah di dalam bulan Ramadan kita itu adalah ujian, yaitu melatih dari kesabaran. Itu mulanya marah-marah, tidak pernah menahan hawa nafsu, itu melatih.
Sehingga setelah di dalam bulan Ramadan ini kita terapkan lebih baik atau tidak. Tapi insya Allah kalau sudah berpuasa di dalam bulan Ramadan, suatu bulan itu, karena ini sudah dilatih, tentunya bisa lebih baik daripada itu, daripada bulan Ramadan. Tapi kenyataannya setelah bulan Ramadan ini lagi mengulang, padahal sudah dilatih dalam satu bulan itu. Ini juga mohon pengobatannya. Yang ketiga adalah menemukan fitri, yaitu suci. Setelah bulan Ramadan kita menemukan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Di sana memaafkan terhadap orang tua, terhadap paman, kakek, nenek, adik, dan kerabat-kerabat atau saudara. Nah ini, ketika mempunyai salah, hal kecil atau besar, atau disengaja dengan tidak, itu pasti ada. Itu kita bersilaturahmi, maaf lahir dan batin. Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannah qatir rahim, tidak akan masuk surga apabila memutuskan silaturahim. Tetap kita bersilaturahim. Itu setelah itu. Ketika kita bersilaturahim, kadang-kadang menerima tapi hati tidak sesuai dengan apa yang diterangkan, itu hati masih ada keraguan atau tidak menerima atau makan. Ini bagaimana? Diterima atau tidak? Atau yang membuat salah sudah minta maaf tapi secara fisik dimaafkan, tapi secara hatinya itu tidak terima, itu baik. Bahkan sahabat Rasulullah dulu juga ngambil kurma. Ngambil kurma itu, ya Rasulullah, saya pernah mengambil kurma yang jatuh di bawah. Tapi bagaimana? Coba kembalikan. Ternyata orangnya yang sudah meninggal. Itu dicari anaknya ketemu, saya punya lagi saudara, itu harus ke saudara lainnya harus maafkan. Ini bagaimana ini hubungannya tadi? Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab dengan memberikan dasar firman Allah dulu. Karena tadi yang disampaikan berkaitan dengan puasa Ramadan dan Idul Fitri, juga perilaku orang-orang yang tidak berpuasa. Di sini buka Al-Baqarah 155 dulu. Di sini Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan batil. Ya, pembeda antara hak dan batil. Kalau sudah mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan memperingati Idul Fitri, ya itu peringatan euforia biasa, tidak ada kesuciannya di sana. Karena kita bicara kesucian itu zahir batinan, orang yang diturunkan Quran di hatinya. Ya, kita bicara nuzul Quran malam 17 Ramadan. Kita bicara Ramadan dan orang-orang yang beriman kepada Allah, begitu masuk Ramadan Allah mensucikan hati dan akal pikiran orang-orang tersebut, gitu ya. Ini pahami dulu. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ada safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ramadan itu punya ukuran, ya. Ramadan punya ukuran, punya ketentuan, punya tata cara melaksanakannya, ya. Allah ngatur di Al-Quran ini, ya, sebagai pembeda
dengan hari biasa, ini ya, dilipat gandakan puasanya, nilainya dilipat gandakan, ya, kemuliaan dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan, ya. Nah, ini disampaikan di sini. Oleh karena itu, siapa yang kata kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir, pada bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemuliaan bagimu, tidak menghendaki kesukaran. Allah tidak menghendaki kesukaran buat kita. Laksanakan seperti tadi di firman yang Afaqir bacakan tadi, dengarkanlah, taatlah, sami'na, dengarkanlah dan taatlah, ya. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi Ramadan begitu masuk, bulan Ramadan masuk saja, mungkin belum, masih baru masuk, kita mulai sahur, Allah sudah mensucikan orang-orang yang punya niat itu. Allah sucikan mereka, akalnya, pikirannya, ya, Allah tambahkan rahmat, ya. Nah, dan buka firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 89 dan 90. Allah firman, "Inna man atallaha biqalbin salim." Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kenapa hatinya bersih? Ya, karena amal solehnya, karena perilakunya, karena perbuatannya, karena ketaatannya kepada Allah, ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak puasa Ramadan, dia melaksanakan Idul Fitri dengan dasar bahwa Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kalau orang itu orang awam, kalau dia mengatakan Idul Fitri kembali kepada kesucian, dia cukup melaksanakan Idul Fitri, itu kesalahan, ya. Kenapa? Karena Idul Fitri dilalui dulu dengan puasa Ramadan dan membayar zakat fitrah, ya. Sebelum imam itu naik ke podium untuk sholat Idul Fitri, kita sudah selesai menyampaikan zakat fitrah kita, gitu. Nah, ini perintah Allah, itu dulu baru bisa merayakan Idul Fitri. Dan merayakan ini tentunya dengan kesucian. Apa yang disucikan Allah? Hati kita, ya. Kalau seperti itu berarti tidak melaksanakan seluruhnya prosesi daripada Ramadan, baik puasanya, baik zakat fitrahnya, mungkin juga tidak melaksanakan, ya. Kalau anda melaksanakan puasa Ramadan, dia akan enggan melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Dia akan kikir melaksanakan perintah Allah. Kalau diberikan pembendaharaan yang banyak, hasanah yang banyak, dia akan sembunyikan itu untuk kepentingan dirinya dia sendiri. Padahal sudah berlebihan, bahkan mending busuk daripada dikasihkan sama orang. Itu sudah banyak seperti itu, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana itu yang Idul Fitri tanpa puasa Ramadan, ya hanya euforia belaka. Ya, itu satu perilaku yang tidak ada guna dan manfaatnya. Ya, kenapa? Idul Fitri kembali kepada kesucian dan dipertanyakan nanti di bulan Syawal dengan puasa 6 hari dilaksanakan enggak? Ya, itu ujian lagi bagi para veteran Lailatul Qadar yang telah melakukan Lailatul Qadar. Itu ada 6 hari puasa bulan Syawal. Melakukan itu apa enggak? Syawal artinya peningkatan, ya. Peningkatan amal soleh di mana? Di bulan Ramadan. Coba bayangkan sekarang, coba kita puasa Ramadan aja kita sudah seperti ini. Kita istiqomah, ya. Insya Allah semua seperti itu. Bangun malam, sahur, pagi kerja. Cukup, masya Allah, melelahkan lah istilahnya. Bagaimana peningkatan bulan Syawal yang dimaksud Allah? Standarnya seperti apa? Apakah sama seperti standar Ramadan atau lebih gitu, ya? Paham ya maksudnya, ya? Yang dimaksud adalah tetap melaksanakan perintah Allah itu seperti di bulan Ramadan. Kalau bisa ditingkatkan, kalau tidak tetap saja sudah masya Allah. Karena biasanya kurvanya menurun, kembali lagi dalam kemaksiatan, kembali dalam kemaksiatan, dan itu sebagian besar daripada manusia. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Kenapa? Habis hari raya pasti insya Allah kosong, penuh, ya insya Allah penuh. Ini mulut kadang-kadang duduk ngomong penuh. Habis ini insya Allah nanti penuh, ya.
Soalnya penuh sampai belakang ya, insya Allah ya. Nah, itu peningkatan, bukan peningkatan penuh ke depan, penuh ke belakang ya. Ya, penuh ke depan dimana yang ada saya aja sama Roni, sama Tenuri, sama Ohan gitu. Kalau Ali nggak usah disebut, kalau nggak datang nggak terlalu banyak. Ya, ya istirahat kan nikmat Allah kan besar buat orang berpuasa itu ya. Jadi peningkatan di bulan Syawal bukan hanya masalah kesucian hati dan akal pikiran saja. Dibawa kemana kesucian hati dan akal pikiran ini? Dilanjutkan dalam istiqomah atau enggak? Sekali kita nanti dulu akan terbawa akan kita tinggalkan itu. Apa ada ujiannya? Oh, setannya semangat lagi. Kita bulan peningkatan, dia juga bulan peningkatan. Setannya peningkatan dalam mengganggu. Paham ya? Jangan tenang-tenang ya. Kita waspada. Sekarang kita istiqomah di bulan Ramadan. Setan dibelenggu. Rahmat Allah besar. Kita leluasa berjuang. Semangat lebih besar daripada maksiatnya. Ya, nanti bulan Syawal diminta kita tetap dalam istiqomah Ramadan. Seperti Ramadan peningkatannya diminta seperti itu oleh Allah Ta'ala. Tapi setannya muncul. Setannya kembali semangat ya. Mempertahankan sama saja sudah alhamdulillah. Kalau lebih daripada itu wa syukurillah. Maka harapannya kalau seperti itu jangan tinggalkan majelismu ya. Setelah pulang nanti ya datang lagi, penuhin lagi majelis kita, istiqomah lagi terus seperti ini. Jangan hilang lama sekali ya. Jangan hilang lama sekali, nggak balik-balik, hanya salam Idul Fitri di WA ya kan, itu di WA saja. Yang penting kan sudah WA kan cukup, nggak perlu yang lain ya. Masalah nanti majelis kan nanti sudah sudah 1 bulan ngebleng, masa lagi majelis gitu ya. Paham ya? Kan tuh orang yang seperti itu ya. Sebelum seperti itu saya ingatkan dulu sekarang. Pikirannya kayak gitu itu loh mulai muncul itu, padahal belum habis puasanya ini udah muncul. Saya mau pulang nanti tanggal ini, sudah ada itu. Masya Allah, saya mau pulang gini-gini. La ilaha illallah, ya pulang tapi mikirnya kok sampai lagi di bawah itu loh. Baru di majelis masih mikir mau pulang bagaimana ya Allah. Masih setengah bulan lebih 1 hari, belum selesai Ramadannya ya. Itu ya. Jadi keistiqomahan, kalau tidak ada istiqomah ini terus istiqomah Ramadan terus dia minta Idul Fitri ya, Idul Fitrinya harus sia-sia. Idul Fitri kembali kepada kesucian, dalam ketaatan. Fafiru ilallah, kembali kepada Allah dalam ketaatan ya. Ini dipahami ya, hal yang seharusnya kita jalani setelah nanti Idul Fitri. Jadi tidak berhenti pada Idul Fitri, foya-foya di Idul Fitri, tapi Syawalnya kita berantakan itu ya. Ada yang lain? Yang ketiga apa? Iya. Kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain, tidak bisa. Bahwa dia harus legowo sama kita, nggak bisa. Kita yang legowo kepada mereka. Dia nggak mau, nggak apa-apa. Doakan dia, ya. Dengan mendoakan tuh rahmat Allah akan bersama kita dan ke dia juga. Ikhlaskan. Kan apa kita berikan contoh, ya. Dan santri di sini kan punya kelebihan blokir HP kan. Ya itu kelebihan yang paling spesial. Jadi kalau udah nggak blokir HP, daripada saya cari, ya ada apa? Saya cari. Kenapa saya cari? Saya tidak menang-menangan, tidak merasa hebat, tidak merasa lebih suci daripada kalian. Tidak, saya cari. Kok menawa mungkin saya punya salah, ya? Mungkin nggak tahu, mana manusia kan? Ya walaupun saya tidak merasa kapan ya, tapi saya cari saja. Siapa tahu saya punya salah, gitu aja. Ya, dan saya sudah lakukan itu. Ya, untuk apa? Dengan seperti itu rahmat Allah besar kepada saya. Ya. Untuk menghadapi istiqomah selanjutnya ada super nikmat Allah, rahmat yang besar. Karena kita legowo sama orang lain, nggak bisa kita paksakan ya. Biarkan saja. Yang penting kita legowo sudah. Nggak usah kita dalamnya belum, ini belum. Nggak usah kita masuk dalam don itu prasangka. Ya udah biarkan saja. Ya, apa yang mereka lakukan, ya, itu buahnya kan buat mereka sendiri. Tapi kalau kita doakan dengan ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan yang banyak pada kita ya.
Snack dulu, ya habis snack baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama dari Siti Sudiati kita kosong. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau minta doanya semoga aku cepat dicarikan kesembuhan kesehatan lagi. Amin. Amin insyaallah. Siapa namanya? Siti Sudiati. Siti Sudiati, syafakillah, semoga Allah dan kesehatan, diberkahi kehidupannya, dijaga dari segala macam musibah malapetaka, dimuliakan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaan kedua datang dari Nadia Aulia. Oke Suyanto. Assalamualaikum, mohon pemahaman surat Al-Baqarah ayat 285 supaya kita selalu menjadi orang yang taat. Terima kasih dan mohon maaf nggak bisa hadir di majelis karena bertemu ke Pulau Sakit sampai awal. Terima kasih. Masya Allah. Nama Pak Bukit Suyanto ya. Yang penting istiqomah, buka snack atau TikToknya ya, insya Allah ya. Kalau udah kondisi mepet seperti itu sama Pak ya. Coba dibaca dulu. Oh 285 Al-Baqarah. Selanjutnya buka surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 285. Surah Al-Baqarah ayat 285. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya Rasul Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah. Jadi Bukit Suyanto itu adalah rukun iman ya. Al-Baqarah 285 itu adalah pengejawan tahan daripada rukun iman. Ya. Disampaikan di sini beriman kepada Rasul, Al-Quran, dan kepada Tuhannya, dan kepada orang ini masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Ya, kami tidak beda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Ya, mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ini yang penting ya. Waqalu sami'na wa ata'na. Kalau kalian istiqomah dan mendengarkan yang Al-Fakir sampaikan, dan kalian mentaati apa yang telah Allah perintahkan, asbab telah Al-Fakir jelaskan ini, insya Allah ya, insya Allah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya. Alhamdulillah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Insya Allah akan diampuni Allah gitu ya, kalau sami'na wa ata'na ya. Tadi kan Al-Fakir juga bacakan tuh di mau itu hasanah tadi yang berkaitan dengan sami'na wa ata'na itu. Jadi paham Buki ya.
Ada yang lain? Ya, ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya seperti penjelasan Habib kita tadi dan penjelasan yang kemarin. Yang pertama pertanyaannya, kita kan saya pribadi kemarin juga menyampaikan mengejar menebak-nebak seperti yang disampaikan saya, menebak Lailatul Qadar, berusaha mengejar dan menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pertanyaan pertama, jika kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita mau apa? Mau kemana? Bukankah saya sendiri bertahun-tahun Habib dan saksi apa yang Habib perlihatkan, yaitu Lailatul Qadar berulang kali. Saya menginginkan Lailatul Qadar, tapi di setiap mendapatkan Lailatul Qadar dari tahun kemarin, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya, kenapa masih saja melakukan kesalahan, kemaksiatan? Padahal saya sangat inginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dari itu, kayaknya setelah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, untuk apa dan mau kemana? Karena bertahun-tahun Habib seakan-akan tidak pernah merasakan Lailatul Qadar itu. Kenapa? Sering melakukan kesalahan. Tidak bisa saya berkaca, mengkoreksi diri dari tahun demi tahun dengan kesalahan yang selalu sama. Jadi seakan-akan saya kejar, saya dapatkan hampir tiap tahun, tapi tetap saja seperti itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar hidup bersama Habib? Baik lagi, setiap tahun dapat Lailatul Qadar, tapi begitu susahnya bisa duduk tenang bersama Habib. Selalu ada bikin masalah. Kalau di Quran disampaikan, ya Rasulullah sampaikan orang-orang cerita-cerita orang terdahulu. Jangankan cerita orang terdahulu, cerita-cerita saudara sendiri pun saya tidak bisa melihat, tetap melakukan kesalahan yang sama. Tidak bisa sedikit pun mengambil pelajaran. Jadi kalau dibilang saya disuruh istiqomah, saya istiqomah. Kalau dibilang lalai, insya Allah apapun amalan yang Habib berikan itu tidak ada celah sedikit pun untuk saya untuk lalai. Kalau dibilang lupa, istighfar, sholawat dan amalan lain tidak mungkin, berkata tidak mungkin. Dibilang lalai juga, tiap hari istiqomah, ikut Habib, duduk bersama Habib. Bagaimana caranya agar kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ini tidak terjadi lagi di tahun kedepannya, agar benar-benar di tahun ini, Ramadan ini, saya mendapatkan Lailatul Qadar yang sebenar-benarnya, agar bisa berbagi kehidupan saya ke depan. Itu banyak, mohon penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi daya buat saya dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Pahami maksud saya? Ya, taruh kalian ini mengulang kejahatan,
mengulang kesalahan, tapi tetap istiqomah, berusaha ingin baik. Apa kamu terlepas dari sini? Terlepas nggak dari sini? Nggak bersyukur itu. Syukuri itu dulu. Lailatul Qadar, sekarang Lailatul Qadar yang kemarin ya sama aja. Jangan katakan Qadar benar-benar sekarang ya, kemarin enggak. Kalau nggak dapat itu, kamu sudah ada di sini. Ya. Dan semua itu untuk akhirat, bukannya dunia. Kalau kamu prinsipnya pikiran hanya dunia, kena firman Allah tadi yang saya bacakan tadi. Ya, saya ulang lagi ya. Saya bacakan firman yang lain supaya tidak tersesat. Ya. Nih, Al-Fajr 15:16. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, kata dia, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, kalau itu kamu dunia kan gini nanti. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Sementara itu bila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Apakah kamu gitu, Bang? Ya itu, kalau ukurannya dunia nanti narinya ke sini. Tapi kalau ukuranmu akhirat beda larinya. Ukurannya akhirat ini, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa dahbun. Itu ukurannya. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan. Yakin dan sadar nggak kita ini sering lengah? Akui itu, bersyukur kepada Allah dan bertobat karena kamu ingat. Walad darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Loh, taruh kamu lalai selama ini. Taruh kamu sudah mengatakan sudah melaksanakan perintah Allah katamu. Yang mana yang melaksanakan? Ini nggak boleh dilanjutkan, diteruskan pemikiran seperti itu. Apakah benar kau melaksanakannya istiqomah? Benar? Bambang, benar istiqomah melaksanakannya? Hah? Kenapa bilang sudah tadi? Belum. Lakukan, bosan berhenti, kena gerendah. Lakukan lagi, bosan berhenti, kena conyok. Terus kan? Seperti apapun perilaku kita, perbuatan kita banyak salahnya, tapi Allah banyak mengampuni. Kenapa? Kamu di jalur yang benar. Juga kamu tidak pergi kemana-mana. Kamu kemana kan? Tidak kemana-mana kan? Di sini terus istiqomah terus ya. Apa enggak istiqomah terus namanya itu? Ini namanya masih istiqomah kan? Syukuri ini. Untuk apa? Untuk negeri akhirat yang dimaksud Allah Ta'ala itu. Ya, di surat Al-An'am di 32 tadi. Walad darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun. Ya. Sedangkan akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Kalau kamu sekarang duniamu akan tidak biasa, nggak seperti yang kau harapkan. Loh, Allah simpan pahalanya untuk akhirat. Kalau kamu kuliah dunia, ya Fajr 15-16 tadi kau dapat. Na'udzubillah min dzalik, jangan ke sana. Kalau ukurannya dengan ilmu kotor kamu senang hidup di dunia, itu keliru. Sangat besar itu. Tenang, bukan senang, tenang. Antara senang dan tenang beda. Kalau tenang depannya T, kalau senang depannya S. Artinya juga lain. Kalau tenang itu terkena apapun dia, efek dari luar, tidak bergeming dia, santai. Kalau senang kena efek sedikit yang gak enak, kita jadi mangkel, jadi nggak enak, jadi nggak seneng, jadi nggak mau tahu, jadi emosi, jadi segala macam. Itu bedanya. Hanya T sama S saja, itu jauh sekali bedanya, Bapak. Saya mengatakan sudah istiqomah. Istiqomah seperti apa? Kita semua ini yang ada di rombongan ini belum pernah istiqomah seperti istiqomahnya orang-orang terdahulu.
Belum pernah. Syukuri dulu saja, kayak sudah ada di sini saat ini, sampai detik ini kau masih bersama saya. Itu syukuri dulu. Itu termasuk sudah istiqomah, Bang. Ini termasuk sudah istiqomah, termasuk. Nah, kau pikir istiqomah bagaimana kau mau? Dan itu udah keberkahan daripada rahmat-rahmat sebelum ini yang ada dalam dadamu itu dan akal pikiranmu. Jadi kamu punya prinsip bahwa saya benar, kamu ikutin saya. Itu sudah kebagusan, kebenaran yang luar biasa dari Allah. Sudah masya Allah itu. Mau seperti apa yang kau maksud? Dengan ketidak istiqomahan kau minta apa mau sama Allah? Tidak dikasih adab aja udah bersyukur. Kenapa? Karena kita sering daripada kita ya kufur setelah beriman. Banyak gitu. Ya. Hati-hati dengan kata-kata kita. Kita mengatakan saya sudah begini. Sudah bagaimana? Kalau mengatakan sudah tapi kau seperti ini, seakan-akan Allah menzalimimu. Maka Fajar 16. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau kamu mengatakan sudah, kita mengatakan saya sudah istiqomah. Tapi kok saya diginikan? Berarti kamu seperti orang kafir masa dulu yang mengatakan wa amma idza mattalahu faqadara 'alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Bahaya memang kayak gitu. Sementara itu bila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuanku telah menghinaku. Loh, baru tak bacakan tadi itu loh. Kalian ini nyimak enggak? Ini loh petunjuk. Firman Allah yang saya bacakan sama kalian itu petunjuk, sehingga muncullah undang-undangmu itu. Sadar nggak kalau dimang? Berapa kali seperti ini kau dapatkan? Berapa kali petunjuk kayak gini kau dapatkan? Berapa kali sudah? Tidakkah kau yakin kebenaran itu ada? Dan kau masih ada di sini duduk. Apakah tidak Allah menyayangi kita? Menyayangimu, Bapak? Betul tidak? Sudah tidak istiqomah, gak ada kerudung, tapi tetap aja di sini. Kasih sayang Allah. Nah, berarti ukuran istiqomahmu segitu. Sudah sangat bagus. Paham kau? Sudah sangat bagus. Paham ya? Jangan mengatakan kenapa masih gini-gini aja. Saya kepingin dapat level yang sebenar-benarnya. Lah, apa kalian itu materi dulu tidak sebenar-benarnya? Kalau kamu tidak dapat level seperti, kalau kamu tidak yakin dengan level ya hilang. Dapat kali itu. Dipahami ya. Jadi berhati-hatilah dengan pemikiran kita, ya, anak dimuliakan Allah. Karena apa yang saya sampaikan sama kalian ini adalah petunjuk. Makanya kenapa saya minta kalian itu buka lagi videonya. Ya. Sadarkah kalian tadi yang ditanyakan Bambang itu ada selesai bacakan? Dia tanya, udah saya bacakan, sadar nggak? Nah, itu. Ya. Jadi ini kan bukan hanya untuk Bambang, untuk semua kita. Bahwa setiap firman yang saya sampaikan ini mesti ada hubungannya dengan dudukmu di sini dan perilaku kalian itu. Makanya itu kamu pahami. Kalau kamu bisa terima ini, tahu ini, mulia kamu. Mulia, bisa dipastikan insya Allah mulia. Kenapa? Sudah dapat furqan, pembeda antara hak dan batil. Paham nggak ini? Kan sudah saya bacakan juga masalah furqan ini tadi. Sudah belum? Saya bacakan nggak tadi? Sudah firmannya? Kan sudah toh tadi itu firman tadi ini saya bacakan begitu runtutnya, termasuk kalau mengatakan bahagia melebihi batas bahagianya sehingga lupa kepada Allah. Saat diberikan kesudahan sedikit terlalu sedih dan susah, lupa juga kepada Allah. Lah, makanya saya bilang lebih baik kita biasa-biasa aja di tengah-tengah. Dan kamu udah datang ke sini duduk bersama saya, udah masya Allah. Mau cari apa lagi? Mau seperti apa minta? Kalau Allah tidak mencintai kita, tidak menyayangi kita, udah nggak ada kamu mungkin di sini. Nggak ono misal dengan istiqomah yang nggak jelas, dengan perilaku yang nggak mau berubah, dengan pikiran yang aneh-aneh, nggak akan ada. Tapi Allah memaafkan nggak? Ya Asy'ar ayat 30 tadi. Ya, saya kenapa kok menambahkan ini? Ini Asy'ar 30 ini tambahan. Kenapa kok ada tambahan seperti ini? Karena ada pertanyaanmu untuk menguatkan apa? Al-Fajr 15-16 tadi, Pak. Mira. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
kata Allah. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah oleh perbuatan tanganmu sendiri. Kalau kamu masalah, problem rumah tangga, problem ekonomi, gini karena kelakuanmu dewe. Pahami itu. Dan akibat ulahmu itu Allah banyak mengampuni kamu. Wa ya'fu an katsiri. Ya. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Termasuk saya juga diingatkan, termasuk kalian juga. Lu kita bodoh. Lah perasaanmu saya rendah. Ya. Diingat jika kalian tidak berubah, saya diingatkan Allah. Ibaratnya begitu. Kok begini, kok sempit berubahnya, kok nggak cepat, kok seperti ini? Pasti ada satu petunjuk. Supaya apa? Supaya kamu tetap di jalan Allah. Supaya kamu jauh bengkok, saya luruskan agar perintah Allah. Begitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kamu masih di sini. Padahal wedik setengah mati, ya, betul nggak? Ya emang wedik kepelitik kan. Tapi apakah kamu meninggalkan diri kan? Enggak. Itu saja, syukuri dulu, itu saja. Tidak usah kemana-mana nih. Karena yang kau lakukan minimal, istiqomahmu minimal, sudah itu sudah sangat bagus. Apakah mau kamu pergi sana maksiat di jalan-jalan? Ya wes, sudah sangat bagus. Begini nggak? Yang lain juga ada yang nggak datang, nggak benar. Wes syukuri yang itu, ngapain bingung mau yang ke sana kemari? Ya, dan saya terkena nanti hukum seperti Al-Fajr 15 dan 16 baru tak bacakan, kamu kok masih tanya kayak gitu. Pahami, makanya kalau saya bacakan firman Allah, kamu dengarkan, pahami, sehingga ini kan sudah ada di benakmu dari mulai di rumah tadi. Begitu kau bacakan ini langsung hilang harusnya, tidak kau pertanyakan lagi, harusnya gitu. Inilah petunjuk dari Allah, harusnya tidak dipertanyakan lagi, karena itu sangat linear saya dari 15 dan 16. Kok masih gini-gini aja? Dan waktu kau kemarin dulu kenapa kok masih gini-gini aja? Lah, bagaimana itu kayak gitu? Hati-hati dengan pertanyaan itu. Harusnya peka, harusnya macam kayak Bambang ini orang kayak Roli gini. Ini harusnya sudah peka. Paham ya? Ya enggak ruwet-ruwet mana, harusnya sudah peka. Oh, aku mau nanya ini, ternyata udah dibacakan sama guru saya. Oh, berarti aku salah. Harusnya gitu. Itu wajar. Salah itu wajar enggak? Wajar. Makanya ada Quran ini untuk menjelaskan, meluruskan dulu. Firman yang saya bacakan ini untuk meluruskan pikiran-pikiranmu yang tentang kemarin itu loh. Dibacakan ini. Baru percaya sekarang ya. Percaya. Kau pikirin benar juga ya. Ya. Emang. Jangan kau nganggap Abdillah anak yatim. Jadinya kayak gini kamu. Orang setua itu anak yatim. Kamu ngasih makan Abdillah bangga. Jangan, Abdillah tidak anak yatim, Bang. Ya. Iya, tidak anak yatim. Gerang dapro itu, Bang. Ya, paham ya. Udah ngerti ya. Kalau di Abdillah ya, nggak tahu ya kenapa ya. Nah, ada yang lain. Ini yang disampaikan Ustaz tadi itu ada sedikit dari masukan. Mungkin jawaban tadi. Izin kalau diizinkan dulu pertanyaan. Kenapa mulai Nabi memberikan amalan surat Al-Ikhlas 13 kali itu? Saya tanya kenapa kok Nabi memberikan amalan surat Al-Ikhlas? Apakah saya ini kurang yakin atau saya kurang ikhlas? Makanya ini sudah disampaikan. Jadi memang kurang banyak sudah disampaikan, kamu bertanya, tapi kan pertanyaan saya jadi terjawab, saya tidak belum yakin dengan apa yang disampaikan bahwa itu adalah petunjuk untuk saya. Dari kemarin saya ada berikan awalan ikhlas, apa saya kurang ikhlas, apa saya kurang yakin dengan Allah. Gitu. Ya bukan kamu saja, orang-orang semua ini yang dikasih al-ikhlas semua. Baca 13 kali itu. Ya. Selama Ramadan ini jam berapa saja. Khusus malam Selasa, malam Jumat saya yang mimpin. Ya, al-ikhlas itu. Pahami ya? Ya memang untuk semua, tidak hanya kamu aja. Kalau merasa itu dirimu, ya memang untuk kamu juga. Coba kamu peka kita tadi, kau dengarkan betul-betul. Kau tadi kemana? Tadi kau kemana? Loh, harusnya kamu dengerin tadi saya bacakan, saya bacakan pelan. Di sana itu udah jelas 15-16 nih. Pertanyaanmu ke situ, ngeri juga itu pertanyaanmu. Pertanyaanmu itu 15-16 lu tidak paham. Pertanyaannya kemana tadi?
sampai gini, ya Allah, gak di rumah no kan. Tiap hari itu ada itunya sebenarnya kalian tuh. Tiap hari firman yang saya sampaikan itu ada itunya, tiap hari itu ada gini. Kamu peka, kamu jadi orang dekat sama Allah semua kamu. Oh, tiap hari ada gininya, mesti ada itu. Jadi ngeri makanya yang benar-benar tinggalkan kepentingan di luar dulu, di rumah tinggalkan dulu. Biar bisa masuk semuanya. Nanti kamu, oh ini berarti saya, oh ini saya. Tahu nanti itu. Dan itu membuat, masya Allah, nggak pakai buka aib gini. Ibaratnya ini buka aib dewe namanya ini. Harusnya meneng. Oh iya aku ini. Sing api. Oh ini tak apa-apa loh. Ini loh. Oh saya mengakui kok saya bersalah gini. Bisa aja adik ngono-ngono. Nah, belajarlah yang sungguh-sungguh. Akui berubah. Jadilah contoh. Itu aja. Gampang sekali. Paham ya? Yang lain. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib. Tadi Habib mengatakan bahwa istirahat itu adalah sesuatu yang penting. Tapi banyak saya temui orang-orang itu dia ini kalau misalnya dan itu jalan tapi sholat enggak banyak orang. Nah itu dari hasil dia sedekah itu, kenapa kok hatinya kok tidak tertarik untuk melakukan sholat gitu? Jadi lebih kayak beri orang gitu. Itu gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sholat itu kan tiang. Sholat itu imaduddin, tiang. Ya, di bawah tiang itu baru ada amal sholat yang lain. Kalau orang tidak sholat, amalnya tidak akan ada. Ya, coba berikan firman yang pas. Ya, ini kalau orang melaksanakan amal soleh yang lain menurut dia, ya, tapi dia tidak melaksanakan sholat, ya amalannya terkikis, tidak akan ada habis, tidak akan ada gunanya, ya. Sama aja dia seperti orang yang apa, yang berbuat kejahatan, nanti kedengkian, kejahatan itu amalnya akan hilang, tercuci bersih, ya, hilang. Paham ya? Jadi mana ya? Saya kasih ayat yang pas itu untuk itu, ya. Nah, termasuk kesombongan, ya termasuk. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah itu, ya, semuanya perintah Allah itu dari sholat dulu. Kalau benar sholatnya, baik sholatnya, semua akan Allah hitung jadi baik. Tapi kalau sholatnya ini buruk, ya hal yang lain akan buruk. Tidak akan ada nilainya, ya. Atau kita sholat, kita masih sombong, kita masih dengki, kita masih hasad, ya cuma sama juga. Amal sholatnya juga bermasalah. Atau sholat kita, tapi kita masih tidak mau ngasih makan fakir miskin, anak yatim, ya faqirul musallin, ya sama aja, bolak-balik. Jadi sholat tetap dilaksanakan, melakukan amal sholat yang lain, infak, sedekah dan lainnya perintah Allah, atau berinfak, ya, dengan tidak meninggalkan amal wajib, yaitu sholat. Paham ya? Bila itu penting, ya, jadi celaka nanti, ya. Di Al-Ma'un juga dijelaskan, masuk itu juga. Jadi laksanakan sholat, tapi amal soleh yang lain ditinggalkan. Dia juga sholatnya nggak ada gunanya. Meninggalkan sholat,
tapi kita melaksanakan perintah Allah yang lain, infak, curang, ya itu cuma riya. Coba buka Al-Ma'un, saya baca Al-Ma'un dulu. Ada kaitan di Al-Ma'un itu nanti. Jadi sholatnya nggak dihitung sholat. Coba buka. Yang mau saya ceritakan yang lain kok. Sampai Al-Ma'un aja. Bacain kan. Selanjutnya buka surah Al-Ma'un, surah ke-107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yang lalai terhadap sholatnya, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Allah yura'un berbuat riya, kayak nggak sholat, paham ya? Kayak nggak sholat. Orang yang beramal sholat tapi tidak berinfak sedekah, tidak memberi makan yatim piatu, itu kayak nggak sholat. Itu juga orang yang memberi makan tapi tidak sholat, juga amalan itu nggak ada. Saya kasih deh tapi anak ada apa? Secara umum, bukan Al-An'am 88 ya. Karena orang tidak sholat itu sudah fix ya mempersekutukan Allah. Ya, pasti fix. Nah, ini disampaikan Allah An-An'am 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadihi. Demikian ini petunjuk Allah, dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Katakan Nabilah, seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sia amal yang telah mereka kerjakan. Dulu ya, secara umum. Ya, bahkan ini kalau bilang bicara itu khusus tauhid, sholat itu mengesahkan Allah. Orang meninggalkan sholat sama-sama mensyirikkan Allah. Menyembah Tauhid sama aja orang meninggalkan sholat itu. Nah, orang yang meninggalkan sholat amalnya sia-sia. Ya, yang lain ada banyak sebenarnya, banyak sekali di Quran. Cuma nanti ngapalkannya kalian susah. Ya, ada panjang-panjang ngapalnya. Seperti ini kan lebih gampang dihafal. Ya. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, di sini walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan. Infak kan beramal soleh. Kalau kita tidak sholat, ya syirik kepada Allah, maka amal itu sia-sia. Bisa paham ya? Yang lain, mungkin yang lain, sidik ya, satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan ini di luar tema. Kitab suci Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Injil, Taurat juga diturunkan pada bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan adalah spesial bulan Ramadan. Umat terdahulu ada yang puasa, tapi namanya bukan Ramadan. Ya, tentu pastinya tidak turun di bulan puasa mereka. Ya. Kalau Ramadan di kita, di umat Rasulullah Muhammad SAW, Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dari bulan para pendahulu Anbiya Rasul sebelum Rasulullah tidak ada bulan Ramadan. Tapi selain puasa ada. Ya, saya puasa ada. Ya, coba buka firman Allah. Al-Baqarah 193. Baca Muhammad. Selanjutnya buka surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah. Ya, paham itu dia. Orang terdahulu, para nabi rasul terdahulu, umatnya juga ada syariat puasa, tapi nggak sama dengan puasa kita apa. Ya, tentunya yang lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadarnya nggak sama. Karena harus dari kemarin dibahas oleh kiasan. Umur mereka ratusan tahun. Ya, Nabi Nuh 950 tahun, kita 60, 65, ya, 70 gitu ya. Itu kan? Nah, jadi di bulan Ramadan spesial, turun di bulan Ramadan kitab-kitabnya dan hal-hal yang baik-baik keberkahannya turun pada bulan Ramadan. Paham ya, Dik? Ya. Mudah-mudahan besok ya kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Allah meridhoi atas segala apa yang telah kita lakukan dan diberkahi ya, diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak tolong kita, keluarga kita yang lain, ya baik yang ada di sini bersama kita atau sudah meninggal dunia dengan rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.